Setelah 2 dekade tak dihadirkan kembali, Kawasaki mencoba memutar sejarah motor 4 silinder 250 cc. Memang bukan hal baru bagi pabrikan Jepang menghadirkan euforia mesin 4 silinder. Sekitar tahun 80 sampai 90-an, motor sport 4 silinder berkapasitas per 4 liter ramai dihadirkan oleh Honda, Yamaha, Suzuki, hingga Kawasaki. Saat itu, Kawasaki memberi nama ZX-R 250. Sobat Kabar Oto, saat ini saya berada di sirkuit Sentul, Jawa Barat, memenuhi undangan Kawasaki Motor Indonesia untuk mencicipi Kawasaki ZX25R. Sebelum lebih jauh membahas performanya, simak ulasannya detail di Kabar Oto YouTube channel. Kawasaki Indonesia mengabarkan bahwa pada Juli 2020 sampai Agustus 2021, Kawasaki Ninja ZX25R ini hanya diproduksi sebanyak 2000 unit. Lebih luar biasanya, euforia 4 silinder ini pada tanggal 11 sampai 12 Juli sudah langsung berpesan habis 200 unit. Seakan lupa akan kondisi pandemik global COVID-19, konsumen Kawasaki kabarnya harus memenuhi standar protokol kesehatan di kantor Kawasaki sejak dini hari untuk antri memesan ZX25R ini. Bela-belain ya. Pada hari pertama 100 motor sudah habis saat gerbang dibuka pada pukul 8 pagi. Begitu pula pada hari keduanya disediakan 100 unit lagi. Tentunya semakin bikin penasaran Sobat Kabar Oto. Orang rela berdesak-desakan ingin membeli motor 4 silinder 250 cc yang harganya 96 juta untuk tipe standar, dan untuk Ninja ZX25R ABS Special Edition itu harganya 112,9 juta. Biar makin penasaran nih, simak dulu ya putaran mesin dan suara knalpot standar dari Ninja ZX25R. Putaran mesin sangat memancing adrenalin, bisa menyentuh 17.000 rpm dengan mudah. Sepertinya Ninja ZX25R ini ingin mengajak pengendaranya melesat lebih cepat, layaknya motor berlimpah tenaga. Di atas kertas, Kawasaki sesumbar mencapai 49,2 dk pada putaran 15.000 rpm dan torsinya 22,9 Nm pada 14.500 rpm. Oh iya, bagi pengguna yang merasa masih kurang dengan tenaganya, Kawasaki menyediakan aksesoris peningkat performa yang kabarnya bisa menambah tenaga 1 dk. Teknologinya disebut iRAM DATS. Lumayan memang. Menyadari sekilas, pahatan Ninja ZX25R sama seperti pendahulunya. Tapi ternyata tidak. Terbilang ada detail yang terlewatkan, seperti DRL LED yang meruncing. Ada kisi di atas lampu sebagai aliran udara, menunjang kecepatan saat membelah udara. Fairing melandai dan batang serta rumah spion dibuat meruncing. Bagian buritan juga dibuat lebih pipih, seakan mengikuti dimensi mesin yang melebar, susunan 4 silinder. Ciri khas Kawasaki sudah ditorehkan dengan bentuk lampu yang khas. Perihal dimensinya, memiliki panjang 1980 mm dengan lebar 750 mm dan tinggi 1110 mm. Kondisi jalan yang belum baik dan banyak speed trap komplek yang tinggi membuat ground clearance ini disiapkan 125 mm. Total bobotnya 182 kg. Oh iya, tangki bahan bakar bisa menampung 15 liter. Tak kerepotan untuk pemotor kawasan Asia.
karena tinggi jok disiapkan 785 mm. Untuk postur saya dengan tinggi 175 cm cukup pas dan terasa nyaman. Di Ninja ZX 25R ini terbilang berani untuk memamerkan tatanan frame, seperti terinspirasi dari Kawasaki Ninja H2R. Bila dahulu hanya tampil minimalis, di motor ini framenya seperti pamer diri. Namun Kawasaki pastinya sudah memperhitungkan distribusi bobot dan geometrinya dengan baik. Apalagi knalpot tak menjulang seperti pendahulunya, kini berada di bawah fairing. Bentuk lengan ayun juga kini dibuat seperti gaya kakak terbesarnya, yaitu Kawasaki ZX-10R. Konsumen memang harus menebus mahal dengan fitur yang dipasangkan ke Ninja ZX-25R ini. Kasat mata adalah suspensi depan upside down dan dikawal dengan rem cakram berdiameter 310 mm dengan tipe semi-floating. Sedangkan cakram belakang berdiameter 220 mm dijepit dengan kaliper aksial 1 piston. Kemudian ban depan diberi ukuran 110/70/17 dan ban belakang 150/60/17. Saat berada di atas motor, memang ada ubahan pada posisi berkendara. Sudut kemudi kini disajikan lebih merunduk. Posisi memeluk motor juga terasa, karena memang bodinya lebih besar dari Ninja 250R. Mengeksplorasi di panel instrumen di antara batang kemudi, tidak seruit yang dibayangkan sebagai motor Kawasaki modern. Simple dengan penempatan mudah terpantau. Sebelah kiri sistem lampu untuk kondisi mesin motor, netral serta ABS. Bergeser ke tengah, berbentuk lingkaran menginformasikan putaran mesin analog dipadu digital posisi gear dan lampu penunjuk limiter RPM dan ada juga jam. Nah, bagian sebelah kanan murni tampilan digital. Searah jarum jam ada catatan odometer, kecepatan motor, temperatur luar, penunjuk performa, suhu mesin dan juga kapasitas bensin. Semakin penasaran bagaimana performanya? Yuk kita jajal di sirkuit. Saat berada di tikungan 10 dan 11 di kecepatan 80 km per jam, motor ini masih aman dan yang pasti mudah dikendalikan.
Ketika membicarakan keluarga Kawasaki Ninja, semua sepakat performa mesin dan kecepatan motor adalah yang utama. Tapi Kawasaki belakangan ini tak mengesampingkan berbagai hal teknologi pendukung kendali, terutama Ninja ZX 25R ini yang mampu menjadi 17.000 rpm lebih dan tenaganya nyaris 50 dk. Sebut saja ada kontrol traksi, sudah ditambahkan hingga Kawasaki Quick Shifter, membuat pengendara tak ingin kehilangan momen kecepatan. Pindahan gigi saat putaran tinggi bisa dilakukan tanpa menarik tuas kopling. Kawasaki selalu menghadirkan motor yang lincah ketika diajak bermanuver. Meski bobotnya 182 kg, membuat saya melupakan jajaran mesin 4 silinder. Kawasaki sudah menata mesin ini cukup baik, sehingga memposisikan distribusi semuanya ke depan. Tapi hal ini sudah disiapkan berkat tapak ban yang lebar, sehingga tak perlu lagi memperbesar ukuran ban. Ini sudah cukup untuk menikung di jalan raya. Tapi Sobat Kabar Oto harus juga memperhatikan keselamatan. Tidak semua tikungan bersih di jalan raya dari pasir. Oh iya, pastikan juga pasangan Sobat Kabar Oto yang dibonceng di Ninja ZX 25R ini tak lebih dari 60 kg ya, biar rebahannya tetap enak. Yap, Sobat Kabar Oto, sepertinya tak perlu banyak diungkapkan lagi. Ninja ZX 25R yang membuat semakin penasaran. Lebih tepatnya, cek tabungan segera dan pergi ke dealer untuk bisa segera menjadi bagian sejarah memiliki motor 250 cc 4 silinder dari Kawasaki. Karena tahun 2020 hanya disiapkan 2000 unit. Sangat beruntung bagi 200 pemilik pertama yang menggadang untuk mendapatkan antrian. Sampai jumpa lagi di review Kabar Oto YouTube channel. Jangan lupa beri komentar serta tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, karena akan banyak video ulasan mobil dan motor serta tips seputar otomotif. Tetap jaga kesehatan Sobat Kabar Oto. Sampai jumpa lagi.